Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kami, Bu Nuni. Hari ini kita akan membahas tentang soal TPH-BS. Jadi kalian seharusnya sudah mencoba di rumah. Untuk soal yang pertama yaitu mengenai jangka sorong. Jangka sorong, kalian tahu bahwa ketelitian dari jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Jadi untuk jangka sorong itu ada skala utama dan skala nonius. Skala utama itu yang ada di atas, skala nonius itu yang di bawah. Jadi untuk membaca hasil pengukuran dari suatu jangka sorong itu kalian lihat skala nonius angka 0 itu berhenti di skala utama berapa. Pada soal TPH-BS nomor 1 ini skala noniusnya yang di angka 0 itu berhenti di angka 1,2. Nah, 1,2 dulu. Nah, lebihnya berapa? Nah, skala nonius dan utama yang berhimpit di angka berapa? Oh, skala nonius yang berhimpit itu di angka 4, berarti menjadi 1,24. Saya contohkan seperti ini. Ini misalkan ini angka 1, nah ini, nah tadi di skala noniusnya itu begini, ini angka 0 nonius, terus yang berhimpit itu di angka 4 di nonius. Nah, misalkan noniusnya itu ini. Jadi yang berhimpit di nonius itu misalkan di sini. Nah, ini. Nah, ini di nonius itu angka 4. Maka bacaan ini kan skala utama, yang ini skala utama, ini yang skala nonius. Nah, skala noniusnya ini itu berhimpit jatuh di angka 1,2 yang skala utama, berarti 1,2 cm plus plus yang nonius berhimpit di angka berapa? Oh, yang berhimpit dengan skala utama itu di angka 4, berarti 0,04. Berarti bacaannya adalah 1,24 cm. Itu nomor 1. Nomor 2. Nah, ini adalah grafik perpindahan. Jadi kalian harus menggambar Fitria melakukan perjalanan napak tilas dimulai dari titik A ke titik B. Dimulai dari 600 meter ke utara. Jadi kita pakai arah ini kan utara, selatan, timur, barat. Nah, sekarang kita lihat mulanya 600 ke arah utara, 600 ke utara. Ini utara 600. Terus setelah itu ke titik C 400 ke arah barat, 400 ke sana. Ini 400 ke barat. Setelah itu 200 meter ke arah selatan. Oh, 200 di sini. 200 ke selatan. Setelah itu ke arah timur 700 di sini. Ini 700. Berarti ini. Maka yang namanya perpindahan itu, yang ditanyakan besar perpindahan yang dialami Fitria apa adalah perpindahan itu dari titik awal sampai titik akhir. Jadi perpindahannya itu hanya ke sini. Nah, ini berapa? Ini berapa? Nah, kita lihat ini tadi 600, ini tadi kan 600. Nah, ini sudah 400, berarti sini tinggal 300. Oh, kebalik ya. Yang 700, 400 ya, ini tadi 700, ini udah 400, berarti sini 300. Ini semua tadi 600 sudah dikurangi 200 ke sini, berarti ini 400. Maka perpindahan ini berapa? Pythagoras itu 3 dengan 4 itu 5, berarti 500 meter perpindahannya. Jadi perpindahan Fitria adalah 500 meter, jawabannya A. Yang nomor 1 tadi adalah D, nomor 2 itu A. Soal nomor 3 yaitu grafik VT. Grafik VT menginformasikan gerak benda
jika benda bergerak dari 3 sampai 6 sekon, jarak yang ditempuh itu berapa? Untuk soal nomor 3, grafik VT, ini V, ini T, misalkan diinformasikan 3 sampai 6. Nah, itu untuk mencari jarak yang ditempuh pada grafik VT adalah luas daerah dalam grafik tersebut. Nah, dari gambar di soal itu adalah luas trapesium antara 3 sampai 6, ketinggiannya adalah 40. Seharusnya ini luas daerah yang diarsir di situ kalau 3 sampai 6 sekon itu adalah kayak gini. Ini sebentar, ini 20, di sini 40, di sini 5, ini 5, di sini 6. Jadi luas daerahnya itu ini semua. Nah, seharusnya jarak yang ditempuh benda selama 3 sampai 6 sekon itu harusnya 110 meter. Jadi luas ini semua. Luas ini kan 3 kali 20 kan 60, sini sendiri sudah 2 kali 20 sudah 40, di sini 10, berarti kan 110. Ini nggak ada jawabannya di soal nomor 3. Jadi jawaban jarak yang ditempuh selama 3 sampai 6 sekon itu adalah 110 meter. Kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4 itu adalah bola bermasa 1,2 kilo dilempar ke atas dari tanah dengan laju 16 meter per sekon. Waktu yang diperlukan bola untuk tiba kembali ke tanah. Nah, kita lihat VT sama dengan V0 min GT kalau dilempar ke atas itu. Jadi rumus GLBB. Kalau sampai di atas, coba perhatikan, kalau saya melempar benda ke atas, di titik tertinggi itu dia berhenti terus turun lagi, maka kecepatan di titik tertinggi itu 0. V0 nya berapa? 16 min G kali T. Ini hanya untuk naik saja dari sini ke sana. Ini VT sama dengan V0 min GT, berarti GT sama dengan 16, T nya 16 per 10, 1,6 sekon. Ini hanya untuk ke 1 kali gerak ke atas, sedangkan untuk turun lagi sampai ke bawah berarti 2 kalinya. T bolak-balik berarti 1,6 kali 2, atau T itu adalah 2 V0 per G kalau sampai ke bawah lagi dari sini ke sana terus kembali lagi ke sini. Kalau ini T nya V0 per G gitu. Jadi jawabannya adalah 3,2, 2 kali 16 per 10, 3,2 sekon. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Soal nomor 5 itu adalah dinamika gelak lulus. Kita lihat ada 2 buah balok dihubungkan dengan katrol. Katrolnya ini licin, tidak ikut berputar katrolnya. Nah, karena balok yang di atas meja ini kasar, maka ada gesekan kinetis di sini, F kinetis. Nah, kalau ini ditarik ke kiri, maka gerakan balok, gerakan sistem ini pasti akan ke sana. Nah, ini 20 kilo, berarti ini ada gaya berat ke bawah. W-nya ini kita kasih ini B, ini A. Maka WB itu MB kali G, berarti 200 Newton. Kalau ini tegangan tali itu ada, tetapi saling meniadakan. Jadi dalam sistem pasti meniadakan, tetapi bisa dihitung nilai tegangan talinya. Nah, sekarang kita lihat ini menggunakan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan sigma M kali A. Nah, balok itu bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon. Nah, sigma F kita lihat gaya-gayanya ini. Karena gerakan ke sana yang searah dengan gerak itu yang positif, maka F min F kinetik karena sudah bergerak gaya gesek kinetik min
T plus T min WB sama dengan MA plus MB kali A. Tinggal masukkan angkanya. FK itu sama dengan mu K kali NA. Ini di A kan balok A. Mu K kali NA ya, ini kan kotor kali NA. Ini hilang. Min WB nya 200. MA plus MB 20 tambah 30 ya 50. A nya 2. Berarti F min 0,1 minus 0,1. F min mu K nya 0,1. NA gaya normal di A, NA sama dengan WA yaitu 300 Newton. Ini 300 min 200 sama dengan 100. Berarti F nya berapa? F min 30 plus 200 sama dengan 100. Oh, ini minus berarti F 100 tambah 230 berarti 330 Newton. Jawabannya adalah D. Lanjut nomor 6. Nomor 6 itu ditampilkan data tentang nilai percepatan gravitasi bumi atau kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi sama saja dengan gaya gravitasi, percepatan gravitasi bumi. Kuat medan gravitasi sama dengan percepatan gravitasi bumi. Rumusnya adalah G itu G besar M per R kuadrat. G besar itu adalah tetapan umum gravitasi Newton. M itu massa bendanya, massa benda yang saling tarik menarik. R itu adalah jarak titik ke permukaan benda. Nah, di sini benda A dan B yang dibandingkan. Ini massanya M, di sini 2M. Jarak dari permukaan bumi itu di sini R, di sini 2R. Nah, kalau menghitung R ini diingat-ingat, R itu adalah jarak diukur dari pusat bumi atau pusat benda. Nah, kalau dari permukaan bumi R, maka jaraknya berapa? Jaraknya jadi gini. Ini kan sampai sini sudah R. Dari permukaan ini juga R. Berarti jaraknya ini menjadi 2R. Berarti ini 2R. Kalau ini dari sana sudah 2R tambah R, berarti di sini 3R. Maka GA banding GB sama dengan GMA per RA kuadrat banding GMB per RB kuadrat. Ini dicoret. Nah, masanya kita masukkan sama dengan M-nya itu M, RA-nya 2R kuadrat banding 2M per 3R kuadrat. Ini coret 1/4 banding 2/9. Berarti berapa itu? 1/4 banding berapa? 1/4 kali 9/2. Berarti jawabannya adalah 9 banding 8. Tidak ada jawabannya di situ. 9 banding 8. Nah, kalau ini ditulis jarak dari pusat bumi, misalkan ini, yang ini saya ganti jarak dari pusat bumi, maka R-nya jaraknya tetap R, ini tetap 2R, maka GA banding GB sama dengan G kali M per R kuadrat banding G kali 2M per 4R kuadrat. Ini dicoret, coret menjadi 1/1 banding 1/2. Berarti hasilnya 2 banding 1. Kalau ininya diganti jarak dari pusat bumi, nah jawabannya jadi A. Tapi kalau di soal itu kan jarak diukur posisinya dari permukaan bumi, maka jaraknya menjadi ditambah sejauh jari-jari. Kalau ini jawabannya nggak ada, 9 banding 8. Kita lanjutkan untuk soal nomor 7, yaitu tentang titik berat. Kalian masih ingat titik berat?
Ini gambarnya kayak gini. Nah, ini yang diarsir kan ini 0, 2, 4, terus di sini 8, di sini 5. Nah, yang ditanyakan adalah ini A, ini B. Nah, yang ditanyakan adalah letak titik koordinat bidang yang diarsir terhadap sisi AB. Kita lihat, kita anggap seolah-olah benda homogen ini, 2 dimensi ini kita anggap penuh. Ini kan sebenarnya kan nggak ada, ini kosong ya. Jadi kita anggap ini benda 1, ini benda 2. Benda 1 kita anggap utuh. Jadi A luasnya adalah 4 kali 8, 4 kali 8 sama dengan 32 A1. Ini yang kedua, A2-nya adalah setengah, alasnya 4 kali tingginya 3. Berarti berapa itu? 6. Sebenarnya yang 2 itu kan nggak ada, maka di sini minus. Minus itu karena nggak ada. Terus titik berat diukur dari itu Y1. Y1 itu benda 1 ini. Karena ini tingginya 8, maka titik beratnya 4. Y2 itu kalau segitiga semacam ini, nah ini titik beratnya itu di sini. Ini adalah 1/3 kali tinggi Y-nya itu. Y-nya itu 1/3 kali tinggi. Tetapi karena segitiganya dibalik begini, maka Y-nya itu menjadi 2/3 kali tingginya. Nah, dia kan sudah di angka 5 ini, maka Y2 itu 5 ditambah 2/3 kali tingginya, tinggi segitiga ini 3, berarti 7. Maka Y0 dari benda keseluruhan itu adalah Y1A1 plus Y2A2 dibagi A1 plus A2. Y1-nya berapa? 4 kali 32 ditambah berapa itu? Y2 itu 7 kali minus 6 dibagi A1 plus A2 ini kalau dijumlah 26. 4 kali 32 itu berapa? 128 min 42 dibagi 26. 86 per 28, 26 berapa ini? 78 3, sisanya adalah berapa ini? 8 per 26, berarti 3 dibagi 2 lagi 4 per 13. Nanti dicari jawabannya yang maksudnya untuk Y0 itu kan Y1A1 plus Y2A2 per dibagi A1 plus A2. Ini angkanya dicek lagi, caranya kalian sudah tahu ini. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8, yaitu tentang benda homogen, mencari besar momen gaya pada suatu titik. Kalian tahu momen gaya itu hasil kali antara gaya dengan lengan momennya. Jadi to itu sama dengan F kali delta L atau F kali L lengan momen ya boleh. Ini di titik O di sini kita lihat yang ditanyakan sigma to di O itu ketemunya berapa? Sigma to itu momen gaya. Kita lihat kalau di titik O kita pegang titik O-nya di sini. Kalau ditarik ke atas, benda batang itu akan berputar melawan putaran jarum jam. Kalau ditarik ke bawah, searah putaran jarum jam. Maka ini menimbulkan momen negatif, ini positif, ini positif. Nah, kita lihat yang di O itu apa saja, yaitu F, karena menimbulkan momen negatif, maka min F kali 5 cm. Nah, min F kali jaraknya 5 cm, lengan momennya, ditambah W batang kali jaraknya, karena tengah-tengah batang, W batang itu berada di tengah-tengah batang, maka 20 kali 10 pangkat min 2 ditambah W bola kali jaraknya dari O ya sepanjang batangnya itu, berarti 40 kali 10 pangkat min 2. Ini sigma to di O itu berapa? Kita tinggal masukkan harga F nya itu minus 280 kali 5 kali 10 pangkat min 2 ditambah
30 kali 20 kali 10 pangkat min 2 ditambah 20 kali 40 kali 10 pangkat min 2. Ini dicoretin. Ini berarti dicoret dengan ini. Berarti min 2,8 kali 5 ditambah 6 ditambah 8. Ini adalah 2 kali 5 itu berapa itu? 14. 2,8 kali 5 14 plus 14 minus 0 Newton meter. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 9. Soal nomor 9 itu disajikan data tentang massa benda, V awal, V akhir. Ini datanya itu dari 1 sampai 5 benda. Usaha yang paling besar dilakukan oleh benda nomor berapa? Nah, usaha V itu setara dengan energi kinetik. Jadi setengah M V akhir kuadrat min V awal kuadrat. Setengah M V kuadrat. Jadi EK setengah M V kuadrat. Jadi kalian tinggal memasukkan angkanya di situ. Jadi kalau yang ditanyakan yang tertinggi, nah itu dari data dari 1, 2, 3, 4, 5 itu kalau dihitung setengah M V akhir min V akhir kuadrat min V awal kuadrat itu yang nomor 1 itu 48, di sini 64, di sini 55, di sini 80, di sini 0 Joule nih. Jadi yang tertinggi adalah nomor 4, jawabannya B. Jadi yang tertinggi nomor 4. Di situ jawabannya B. Oke. Sekarang lanjut nomor 10. Nomor 10 itu 2 kawat A dan B sama panjang. AB sama panjang. Terus perbandingan diameternya DA banding DB itu adalah 1:2. Masing-masing ditarik oleh gaya F. Ini F-nya sama FA sama dengan FB. Oke, sama dengan F. Sekarang mengalami pertambahan panjang dengan perbandingan 3:1. Delta LA banding delta LB itu sama dengan 3:1. Modulus yang A dibanding modulus yang B berapa? YA banding YB itu berapa? Kalian tahu perbandingan modulus yang Y itu adalah tegangan itu to dibagi regangan. Tegangan itu adalah F per A dibagi regangan delta L per L0. Berarti sama dengan apa ini? F per A kali L0 per delta L. Maka YA banding YB menjadi yang sama apa? F coret saja karena sama. L0 nya sama, berarti yang berbeda apa? Cuma A dan delta L. Maka di sini YA berarti 1/AA kali 1 delta LA dibanding 1/AB kali 1 delta LB. Nah, kita lihat diameter A luas penampang itu apa? 1/4 pi D kuadrat. Maka ini 1/DA kuadrat. DA-nya 1, 1 kuadrat kali LA-nya 3, 1/3 banding LB AB diameternya 2 kuadrat 4, atau ditulis 2 kuadrat dulu, 2 kuadrat kali 1/1 berarti berapa itu? 1 kuadrat 1 kali 3 ya 1/3 banding 1/4, berarti artinya 4/3. Jawabannya 4/3.